Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kawan-kawan semua, kembali lagi dengan saya Lutfi dari divisi Purkes Project. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan kembali bikin video lagi dalam rangka program sharing video di Raja Sukses Properti Indo. Mungkin pada kesempatan kali ini saya video sharingnya akan sedikitnya ini merupakan sebuah video ajakan gitu ya, khususnya untuk kawan-kawan satu generasi dengan saya yang sedang berada di masa muda gitu ya. Karena perlu kita sadari bahwasannya masa muda itu hanya sekali gitu ya. Masa muda itu hanya sekali, dan bisa jadi dia adalah masa yang paling indah dalam hidup kita gitu. Kenapa kita harus menyadari itu? Karena hidup manusia itu pasti diawali oleh kondisi di mana kita sedang berada di kondisi yang lemah gitu ya. Kita kondisi baru terlahir, kita masih bayi gitu ya, belum tahu apa-apa ya. Kita sedang berada di fase tumbuh, belajar gitu ya, belajar jalan, belajar berbicara, belajar mengetahui hal itu ya. Dengan mana kita itu masih lemah kondisinya gitu. Itu berada di kondisi ketika kita masa kanak-kanak gitu. Masa kanak-kanak lalu kita akan diakhiri dengan kondisi yang lemah pula, itu kondisi dimana kita sudah berada di masa tua gitu. Kondisi di kita mungkin sudah banyak yang kerasa, sudah tidak terlalu banyak energi gitu ya, sudah susah untuk berpikir gitu ya, bisa jadi ya. Dan satu-satunya kondisi yang terbaik itu adalah kondisi dimana manusia atau kita berada di puncak kekuatan akal kita, berada di puncak kekuatan jiwa kita, berada di kondisi puncak kekuatan raga kita. Dan keadaan itu hanya akan kita jumpai yaitu di saat masa muda gitu. Ini mungkin menjadi salah satu refleksi untuk kita bersama bahwasannya masa muda ini sangat penting kita isi oleh kebermanfaatan. Masa muda ini perlu kita isi oleh hal-hal yang baik, dan jangan sampai kita isi oleh hal-hal yang buruk atau bernilai kemaksiatan ataupun kemudorotan, kesia-siaan itu. Karena sangat sayang jika kita berada di masa ini, masa yang kita memiliki kekuatan akal, jiwa, dan raga, tapi kita memaksimalkan itu semua dengan hal yang tidak bernilai ibadah, bernilai dosa, dan ketidakbermanfaatan gitu. Sangat disayangkan sekali dan akan sangat merugikan kita gitu ya, ketika kita masa muda ini diisi oleh hal yang kurang baik gitu ya kawan-kawan semua. Karena kita pun harusnya sudah menyadari ya bahwasannya kan kita di dunia ini tuh hanya terbagi oleh 3 fase saja itu, yaitu tadi fase kanak-kanak, kondisi manusia ketika lemah dan tidak tahu apapun itu ya. Lalu kondisi fase muda itu ya, kondisi dimana manusia itu kuat dan semangat. Namun sayangnya masa muda ini bisa jadi waktunya tidak cukup lama itu ya. Bisa jadi masa muda ini hanya akan dirasakan ketika kita berada di usia 20 atau mungkin sampai 40-an itu ya. Lalu setelah itu kita akan merasakan akhirnya masa tua di mana kita mungkin sudah ada kelemahan-kelemahan itu ya, secara kesehatan dan juga pikiran itu. Karena kita mungkin sudah sedikit termakan usia ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah kawan-kawan semua di sini hingga masa tua akan selalu dikuatkan secara akal, pikiran gitu ya, dan juga tenaga gitu ya. Namun kenapa ini harus menjadi bahan refleksi kita? Jangan sampai kita diberi umur yang panjang oleh Allah untuk merasakan masa muda ini tersia-siakan oleh kesibukan yang tidak bernilai ibadah, tersia-siakan oleh hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Alangkah baiknya itu dan alangkah sangat pantasnya kita bisa menikmati karunia dari Allah untuk menikmati masa muda ini dengan mempersembahkan kepada Allah untuk memberikan atau menunjukkan bahwasannya kita mengisi masa muda ini dengan hal-hal yang baik gitu ya, mengisi oleh hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bernilai ibadah gitu ya, yang dimana kebermanfaatan dan kebaikan itu bisa dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga orang lain gitu. Dan sampai kita memberikan keburukan bagi lingkungan sekitar kita, keburukan dan kesia-siaan bagi diri kita, itu jangan sampai. Nauzubillah gitu kawan-kawan semua. Kita harus bisa memberikan atau mempersembahkan hal yang terbaik dari diri kita untuk Allah, untuk Tuhan kita yang menciptakan kita gitu ya. Jangan sampai kita memberikan hal yang tidak baik untuk Allah gitu ya, Allah, untuk Tuhan kita itu kawan-kawan semua. Bahkan dalam salah satu riwayat pun Rasulullah tuh bersabda, yang dimana salah satu poinnya mengatakan seperti ini. Ini dalam salah satu yang dimana beliau menyampaikan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara gitu. Salah satu poinnya adalah
waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Secara tidak langsung poin ini pun pasti ada pesan yang tersirat itu ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa muda kita sampai akhirnya datang waktu tua kita. Jangan sampai kita berpikir ibadah mah nanti aja ketika sudah tua itu ya, melakukan hal baik mah nanti saja ketika sudah tua. Kita muda mah foya-foya aja lah, foya-foya dan sebagainya. Wah, kita belum tahu bahwasannya apakah kita akan masih hidup 1, 2, 3 hari ke depan itu ya. Kita kan masih belum tahu bahwasannya kata kematian itu adalah hal yang gaib gitu ya, hanya Allah yang tahu gitu. Kita nggak tahu gitu, bisa jadi saja saya setelah bikin video ini mungkin saya dipanggil gitu, wallahu alam gitu kan. Maka dari itu kita harus selalu mengisi waktu kita itu dengan hal yang baik, mengisi waktu kita dengan yang bermanfaat. Meski kita itu belum bisa dan belum terbiasa, kita coba paksakan itu ya. Karena dalam salah satu poin yang lagi pun dalam riwayat itu disebutkan bahwasannya manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu gitu. Ini luar biasa kawan-kawan semua, karena kita tahu bahwasanya memang secara pada umumnya itu manusia itu mungkin meninggal ketika di usia tua ya, ketika sudah banyak yang dirasa sakit gitu ya dan sebagainya gitu ya, mungkin di usia 60, 70 gitu ya. Tapi perlu kita sadari dan ingat juga bahwasanya banyak yang mereka sudah meninggal dunia ketika baru terlahir, ketika dia berada di TK, SD, SMP, SMA, atau di masa anak-anak atau di masa mudanya gitu ya. Dan jangan sampai apabila kita harus gitu ya mendahului kawan-kawan kita gitu ya, kita mengisi waktu-waktu kita tuh dengan hal yang tidak baik gitu ya. Jangan sampai kita menghadapi kematian kita dengan hal yang buruk, dengan hal yang tidak bernilai ibadah, dengan hal yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Karena penyesalan itu akan selalu ada di akhir kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan refleksi kita bagaimana kita harus memaksimalkan masa muda kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang bernilai ibadah gitu ya. Mulai dari seperti bekerja, berusaha dan sebagainya. Selalu sisipkan hal-hal yang baik. Jangan kotori pekerjaan teman-teman dengan hal yang dilarang oleh agama. Jangan kotori usaha teman-teman dengan yang dilarang agama. Selalu perhatikan semua dalam kehidupan teman-teman itu. Kalau bisa jauhi semua larangan yang dilarang oleh agama itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.